Ya, selamat malam untuk yang baru hadir. Malam ini kita mau ngebahas tentang ini ya, jurusan Sistem Informasi di IT Telkom Jakarta. Nah, saya juga nggak sendiri, saya bersama dosen dosen jurusan Sistem Informasi di IT Telkom Jakarta. Ya, selamat malam Ibu Kak Firma. Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar, Bu? Kedengar. Suara saya jelas nggak? Oh, jelas, tentu jelas banget, Ibu. Nah, kita untuk pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu, Pak. Diri dulu aja, Ibu ya. Dari saya dulu, saya sebagai moderator, nama saya Andika Putra Hermawan, di angkatan 18 Prodi Teknik Telekomunikasi. Oke, panggilannya siapa, Mas? Panggilnya Dika aja, Bu. Dika, oke. Ini saya dengan Ibu siapa? Saya Kilba Aini Effendi Mufti Hali. Biasanya saya dipanggil Kilba. Ibu Kilba. Ya, betul. Untuk malam ini kita ngebahas tentang jurusan Sistem Informasi. Informasi itu apa ya, Bu? Iya, oke. Langsung dibahas. Mungkin langsung dibahas aja, Ibu. Saya yang bertanya, Ibu yang menjawab. Gitu. Nanti juga ada sesi question and answer juga untuk teman-teman yang mau bertanya tentang sistem informasi itu apa, bisa langsung tanya ke kami juga. Nanti dijawab dengan yang ahli, dengan Ibu Silba. Oke, ya. Pertama-tama kita ngebahas tentang jurusan sistem informasi itu apa sih, Bu? Oke. Kita bahas secara mungkin pengertiannya dulu ya. Jadi kan kita bahas. Sistem itu kan sebuah kumpulan gitu kan, kumpulan dari, kalau dulu mungkin belajar waktu SMA, kalau kumpulan dari sel itu adalah jaringan, kumpulan dari jaringan itu adalah jadi sistem. Nah, kan kayak gitu kan dulu kalau waktu SMA. Nah, sistem itu adalah kumpulan sesuatu hal yang bekerja sama. Nah, informasi itu adalah sesuatu hal yang mempunyai arti. Nah, jadi kayak informasi itu sebuah kerangka yang berkumpul untuk mengelola suatu informasi, kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi dia tuh kayak landasan ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi gitu sih, lebih ke kayak gitu kalau sistem informasi itu. Jadi ya kalau dalam pengertian luasnya seperti itu ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya dalam pengertian lebih kecilnya itu kayak gimana ya, Bu ya? Sistem informasi itu apa sih? Soalnya kan teman-teman juga belum terlalu paham nih untuk sistem informasi itu apa. Untuk lebih jadi sistem informasi itu bisa diartikan juga dengan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung sebuah organisasi gitu. Jadi organisasi ini kayak misal organisasi itu butuh dukungan, kayak misalnya di kampus tuh kan kita butuh dukungan sebuah teknologi nih. Nah dukungan teknologinya tuh seperti kayak ada Igrasias misal, atau mungkin ada sistem informasi terintegrasi, atau mungkin ada sistem informasi akademik. Nah kayak gitu. Sistem informasi tuh ada di dalam bagian itu. Berarti kalau misalnya dalam organisasi kampus, jadi kayak contohnya itu masuknya ke BEM gitu ya, Bu ya? BEM, UKM, gitu ya? Atau beda lagi, Bu? Bukan, lebih ke teknologinya sih. Lebih ke teknologi. Jadi teknologi yang mendukung sebuah organisasi itulah
sistem informasi. Nah, di jurusan sistem informasi ini yang mau masuk nih kan belum tahu nih kita belajar apa untuk di jurusan sistem informasi. Itu belajar apa sih Bu? Biasanya kalau di sistem informasi itu? Oke, kalau masalah belajar ya. Jadi kalau belajar itu lebih ke sebenarnya dia hampir mirip sih, satu rumpun dengan teknologi informasi atau informatika. Cuman bedanya kalau di sistem informasi itu nanti lebih ke bisnisnya gitu. Lebih ke dia ada dukungan bisnisnya dan ada manajemen dari sistem informasinya kalau sistem informasi. Nah, kalau belajarnya sama, jadi kayak misal ada pemrograman, ada database, ada lalu software engineering, ada rekayasa perangkat lunak, ada. Kalau yang terakhir itu biasanya ada tata kelola dari sebuah sistem informasi gitu, atau manajemen sistem informasi. Kalau misalnya sistem informasi itu dalam belajar program itu dia di bahasa apa sih Bu? Soalnya kan kalau misalnya di teknik telekomunikasi jurusan saya itu kita belajar bahasa Python kayak gitu. Kalau misalnya sistem informasi itu belajarnya pakai bahasa apa sih? Biasanya di kami sih lebih ke Java ya. Oh, lebih ke Java. Berarti pakai ada C++-nya gitu atau gimana? Langsung ke Java-nya sih. Java kan lebih C++ tuh apesnya dengan C++, setelah C++ tuh ada Java yang lebih object oriented tuh. Kalau bahasa pemrogramannya dia lebih ke object oriented programming lah. Lebih ke spesifik programmer gitu ya Bu? Iya betul. Kalau misalnya di sistem informasi kan ada banyak kayak pelajaran-pelajaran gitu kan ya, kayak ada mata kuliah apa, ada mata kuliah apa, sama kayak di jurusan yang lainnya. Nah, kalau misalnya sistem informasi itu tuh peminatan di ada peminatannya atau enggak sih Bu? Kalau misalnya di sistem informasi? Peminatan di akhir mata kuliahnya ya? Di akhir. Iya, kan kalau misalnya di kafe kan kenapa Bu? Sorry. Di akhir kuliah kan, di semester 5 gitu ya, peminatan. Iya, kalau misalnya di DKV kan contohnya kan kayak ke broadcasting, terus ke PR, ke yang mana-mana. Kalau sistem informasi itu masuknya ke mana sih? Kalau misalnya peminatan? Biasanya kalau sistem informasi itu lebih ke kayak sistem informasi akuntansi, sistem informasi apa namanya tadi, atau lebih ke enterprise system, SAP gitu-gitu. Terus lebih ke tata kelola atau manajemen sistem informasi. Berarti ada beberapa cabang juga ya? Iya, banyak. Kalau Ibu nih di mana di IT Telkom Jakarta ini dosen sebagai sistem informasi atau ada peminatan? Soalnya kan sistem informasi di IT Telkom Jakarta kan baru nih sistem informasinya, ada jurusan sistem informasinya. Nah, saya mau tanya kalau misalnya Ibu tuh di bagian mana? Kalau saya sih dosen sistem informasi saat ini kan, soalnya belum ada peminatan ya, belum ada mahasiswa tingkat akhir kan soalnya. Nah, kalau peminatan saya dari mulai saya waktu kuliah dulu, waktu S2, waktu studi, itu sistem informasi manajemen saya. Jadi sistem informasi manajemen. Jadi dia lebih ke kayak tata kelola sistem informasi, terus kayak gimana caranya memanage organisasi itu kalau biar punya sistem informasi yang baik kayak gitulah. Tujuan dari dulu kuliah saya MS. Ya kalau lab di kuliah saya dulu tuh MSI namanya, manajemen sistem informasi. Jadi kayak misal kalau belajar COBIT, belajar framework tata kelola. Kalau misalnya belajar
itu tuh kalau misalnya udah peminatan itu berarti masih ada coding-codingan gitu atau gimana? Masih ada ya, Bu? Kalau kami sih, kalau saya dulu sih lebih ke ngerancang kayak tata kelola sistem informasi, kayak sistem arsitektur dari sebuah perusahaan kayak gitu. Minim coding lah kalau itu, udah minim coding. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke sistem informasi, kalau emang misalnya udah males dengan coding-codingan, bisa tuh ke peminatan manajemen sistem informasi. Iya, betul. Dan juga ada di enterprise, itu juga bisa. Dia akan lebih deep ke sebuah organisasi yang profit ya, biasanya ke perusahaan kayak gitu. Jadi enterprise itu lebih ke kayak pernah tahu SAP enggak? SAP atau mungkin ya, SAP. Saya belum dengar, Bu. SAP itu apa, Bu? Mohon maaf. SAP itu sebuah sistem informasi yang besar ya, dari hulu ke hilir dari sebuah perusahaan. Jadi misal dari mulai perusahaan itu produksi kayak gitu hingga perusahaan itu menjual. Nah, itu sebuah satu sistem informasi besar gitu. Berarti mencakup luasan perusahaan ya, Bu ya? Betul. Jadi dia di sana udah kayak laporan keuangan udah lengkap dari belanja. Misal perusahaannya bergerak dalam bidang otomotif gitu ya, dari mulai belanja bahan sampai akhirnya jadi bisa jadi motor atau jadi mobil dijual. Nah, itu sistem informasinya kayak itu namanya SAP secara gambar. Nah, kalau misalnya kan sistem informasi itu kan banyak orang yang berpikir kalau sistem informasi itu coding mengcoding. Nah, itu kan banyak orang tuh kayak aduh males nih coding nih, pusing gitu. Nah, serunya di sistem informasi itu apa sih, Bu? Soalnya kan kalau misalnya saya lihat ya, kalau misalnya sistem informasi itu aduh pusing deh soalnya coding gitu kan. Serunya apa sih, Bu, kalau di sistem informasi? Oke, kalau dibilang misal susah enggak ya, saya rasa di semua jurusan itu pasti ada plus dan minus, pasti ada susah dan enggaknya, ya kan? Kalau misal kayak masnya nih Iya, di betul. teknik telekomunikasi, nah pasti kan ada susahnya juga. Nah, kenapa kita memilih? Lebih ke gimana caranya kita itu sebenarnya kalau dibilang susah atau enggak, gimana caranya kita mau enggak, nah, itu sih lebih ke kayak gitu. Mau enggak kita itu menjalani itu, nah kayak gitu sih. Kalau dibilang coding, lebih ke semua IT atau semua kayak modelnya teknik telekomunikasi juga pasti akan ada codingnya dong. Nah, kayak gitu. Iya, betul, ada codingnya. Nah, tapi lebih ke asiknya itu di sini kita juga tidak melulu coding, tapi di sini kita juga belajar bisnis. Nah, seperti di manajemen sistem informasi tadi yang saya bilang bahwa dia juga berhubungan langsung dengan perusahaan. Kita bikin misal sistem arsitekturnya perusahaan. Kita jadi tidak melulu ngobrolnya sama laptop atau sama komputer atau sama layar. Kita juga bisa ngobrol sama orang aja. Dan dia juga bisa. Berarti, dan kita juga bisa lanjut, Bu. Kita bisa menjembatani antara misal developer yang murni ngoding dengan yang perusahaan. Berarti stereotype orang-orang tuh kalau masalah sistem informasi tuh nggak melulu di depan laptop, nggak melulu pacaran dengan laptop ya, Bu ya. Berarti masih bisa pacaran dengan orang juga. Ketemu mbak-mbak marketing juga yang cantik-cantik itu juga aja. Tuh berarti untuk teman-teman nih yang mau masuk ke sistem informasi masih bisa buat PDKT lah istilahnya sama orang, nggak sama laptop, nggak sama HP mulu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa bikin aplikasi-aplikasi gitu nggak sih, Bu? Bisa juga bikin aplikasi. Bisa juga lebih ke membuat aplikasi itu lebih
lebih sesuai dengan keinginan orang gitu lah, sesuai dengan keinginan user. Nah itu juga sebenarnya tujuan dari orang sistem informasi itu lebih tepatnya. Jadi kayak misal dia harus menjembatani antara usernya dan developernya atau mungkin timnya dia gitu. Jadi biar keinginan semua usernya itu terdeliver dengan baik. Kalau misalnya kan ya saya juga ingat nih, kalau misalnya sistem informasi itu stereotype orang-orang tuh bisa jadi hacker lah, bisa jadi itu benar nggak sih Bu atau gimana Bu? Kenapa nih Bu? Itu sih lebih ke apa ya, kalau hacker atau mungkin kejahatan yang lain lebih ke pilihan hidup ya mungkin ya. Kalau dia ingin memilih hidup dengan jalan yang jahat ya bisa aja sebenarnya. Nggak perlu jadi sistem informasi pun, kalau memang dia dia memang tertarik untuk dunia kejahatan ya pasti bisa aja sih dilakukan. Soalnya kan kebanyakan tuh orang-orang tuh kalau misalnya kita kuliah di jurusan sistem informasi lah atau jurusan tentang IT lah, pasti temen-temen tuh pasti mintanya tolong dong hack IG ini, tolong dong hack FB ini gitu. Yeah. Pasti kan kebanyakan kayak gitu. Kalau diminta hacking mungkin masih lebih keren ya. Kadang biasanya disuruh komputer saya rusak, tolong dong benerin. Nah itu juga sih Bu, itu yang paling parah sih. Ya kayak gitu, printer saya nggak bisa buat ngeprint nih, gimana bisa? Semua apa ya, mahasiswa IT atau dosen IT itu enggak menguasai semua itu ya Bu ya. Enggak kan, kayak misalnya apa-apa ini, apa-apa itu. Ya enggak juga dong, kan kita juga kita tuh sebenarnya lebih dituntut ke belajar satu hal tapi yang dalam gitu lah, bukan tahu semua hal tapi dangkal kayak gitu. Makanya kan ada penjurusan dan segala macam kayak gitu. Nah ibu kan dulu kuliah di jurusan sistem informasi juga atau gimana Bu? Iya, kuliah di jurusan sistem informasi S1 dan S2. Wow, berarti udah panjang ya Bu ya perjalanan Ibu dari S1 sistem informasi, terus S2 pun juga sistem informasi yang mendalam. Sangat bisa diceritain nggak sih Bu, dari maba, dari mahasiswa nih, terus tiba-tiba jadi dosen, itu gimana sih Bu? Oke, cerita pahitnya apa senengnya aja nih? Kita cerita senengnya dulu kali ya Bu ya. Oke, kalau senengnya mungkin ini juga salah satu jawaban dari saya pun dulu waktu masuk kuliah tidak pernah terbesit dan terbayangkan masuk sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Ya mungkin saya di kondisi seperti ini sama kayak teman-teman yang ada di sini mungkin ya. Jadi apa sih sistem informasi itu apa sih? Nah dulu saya pun dengan tidak sengaja memilih sistem informasi itu karena banyak sekali perguruan tinggi baru yang membuka sistem informasi. Nah, logikanya dengan banyaknya perguruan tinggi yang membuka prodi sistem informasi, biasanya memang kebutuhan di luar sana itu banyak. Jadi akhirnya dan perguruan tinggi itu bisa mematok harga yang kayak lebih dari prodi-prodi lain gitu lah, yang lebih mahal sedikit lah. Gitu. Dan akhirnya nah kalau misalnya dulu iya lanjut Bu. Iya lanjutin dulu aja. Kalau misalnya kan kata Ibu kan kalau dulu kan nggak tahu nih sistem informasi itu apa nih. Nah dulu tuh keinginan masuk sistem informasi itu berarti belum ada pegangan apa gitu Bu tentang sistem informasi. Belum, bahkan
1 tahun pertama itu ya seperti halnya orang tersesat ya. Jadi kayak ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya apa sih? Masih meraba-raba dan segala macam. Dan sampai akhirnya saya menemukan suatu quotes. Jadi dulu salah satu dari saya pernah ikut kayak acara gitulah di kampus saya. Jadi beliau bilang, dosen juga di ITB itu saya. Beliau bilang kalau yang sampai sekarang kalian belum merasakan nikmatnya kuliah di sini. Nasi itu sudah menjadi bubur, tinggal kalian yang mau menjadikan bubur nasi aja atau bubur ayam kayak gitu. Dan dari situ mungkin titik balik saya ya. Akhirnya saya semangat belajar, semangat mencari, oh berarti memang tujuan hidup saya apa sih? Saya mau sukses kayak gini, saya mau punya tujuan A, B, C, D. Nah, mulai dari itu saya kayak punya banyak semangat untuk kuliah sampai akhirnya lanjut S2 sampai akhirnya di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya dari S1 ke S2 itu Ibu langsung gitu atau gimana? Oke, kalau langsung waktu itu sempat kerja cuma 3 bulan ya, kerja belajar lah ya, kerja belajar. Lalu kebetulan ada buka pembukaan beasiswa, ada pembukaan S2 juga di ITS waktu itu. Ya udah tuh saya daftar, terus keterima, ya udah lanjut gitu deh ceritanya. Oh, panjang juga ya Bu ya. Dari yang tadinya masih nggak tahu apa-apa, terus sekarang jadi tahu apa-apa. Jadi ya kalau asalkan mau belajar, asalkan mau apa, pasti akan ada jalan lah kalau menurut saya. Berarti nggak harus punya pegangan lah Bu. Iya, tapi asalkan mau aja belajar setelah masuk. Itu aja. Berarti kalau misalnya kan banyak nih teman-teman yang bilang kalau misalnya kalau udah semester 4, semester 3, 4 lah. Itu tuh ada yang bilang kayak, aduh nih, saya salah jurusan nih. Itu bener nggak sih Bu? Oke, ya itu seperti omongan saya tadi. Berarti dia hanya ingin menjadikan dirinya sendiri adalah bubur nasi aja, nggak mau menjadi bubur ayam yang spesial. Jadi sebenarnya bilang salah jurusan, sebenarnya lebih kembali ke diri masing-masing ya. Kayak mau nggak kamu mendalami sesuatu gitu. Karena sebenarnya orang-orang di luar sana itu nggak mungkin belajarnya 1-2 tahun, nggak mungkin. Jadi dia mungkin belajar hal yang sama bertahun-tahun mungkin sampai akhirnya dia mencapai sesuatu hal yang dia inginkan. Kan pernah dengar juga kan misal kayak Albert Einstein itu dia percobaannya berapa ribu kali yang gagal. Ya, contohnya seperti itu. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu. Oke, baik. Ini kita langsung masuk ke sesi question and answer aja Bu ya. Boleh. Ini banyak ya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ini saya scroll dulu Bu dari atas. Kebetulan ini. Nah ini, oh ya, ada juga mata kuliah audit TI di sistem informasi. Itu ada Bu atau tidak? Ada, emang ada. Audit TI. Itu masuknya ke mana gitu loh Bu? Konsep sistemnya dari mata kuliah audit TI. Kalau dulu waktu saya S2, audit TI itu masuk manajemen sistem informasi. Oh berarti itu kalau misalnya S1 itu ada juga atau hanya S2 aja Bu? Kalau S1 ada biasanya perkenalan, tapi dia mata kuliah pilihan. Terus ada yang nanya juga Bu,
Devan, ini ada yang tanya peluang lapangan kerja dengan jurusan sistem informasi ini apa aja? Oke, Berarti peluangnya. masuknya ke prospek kerja dari jurusan sistem informasi itu apa? Oke, banyak sih sebenarnya kalau peluang ya. Kamu bisa masuk di, kita bicara bidang aja dulu lah, bidang. Sekarang apa sih yang nggak ada IT-nya di dalamnya? Apalagi zaman ini ya, misal keuangan aja ada IT, ya kan? Di bidang keuangan, di perbankan aja ada IT. Iya, Sekarang betul. fintech juga merajalela kan, mulai dari Dana, Link aja dan segala macam. Itu dari sektor keuangan, misalnya. Dari sektor pendidikan misal, ada juga banyak ada dosen misal dari sektor pendidikan. Terus kalau dari sektor atau bidang pertanian, sekarang juga banyak banget toko online yang menjual pertanian dan bahkan dia menggunakan website. Pernah tahu kan kayak Sayurbox, Tanigub dan segala macam. Aplikasi malah Bu, Iya. bukan website lagi. Iya, oke kan, bahkan aplikasi kan. Di situ juga pasti akan ada orang sistem informasinya dong di situ. Lalu apalagi otomotif. Nah, otomotif juga masih ada. Sekarang kayak otomotif atau transportasi, Gojek, Grab dan segala macamnya itu juga masih ada. Terus setelah itu lagi ya, pertanian udah, keuangan udah, pemerintah juga ada. Coba kalau nggak percaya, mungkin kemarin sempat masih ada lowongan bukaan CPNS kan. Nah, coba aja cari di sana. Sistem informasi, pasti nanti dia muncul. Lowongan yang dibuka dari prodi informasi itu apa aja, pasti banyak banget. Terus, pemerintah juga bisa. Kalau misalnya jadi hacker juga bisa ya? Bisa aja. Bisa aja. Terus kalau misal apa ya, kalau role-nya mungkin ya, role dari itu bisa jadi kayak konsultan IT juga bisa. Berarti IT masuk ke perusahaan mana aja yang membutuhkan IT bisa ya Bu ya? Iya betul. Terus sih. Ada yang mau ditanya? Saya juga masih. Lanjut. Ya, gini, saya juga masih kerja jadi developer tim di sebuah BUMN di Indonesia. Jadi untuk role-nya sih dokumen engineer. Nah, itu juga bisa juga orang sistem informasi di sana. Saya udah 1 tahun di sana. Wah, BUMN itu masuknya susah sih Bu. Itu kok, nah ngomong-ngomong masalah BUMN nih Bu, nggak apa-apa kan ya Bu ya masuk ke BUMN? Boleh. Itu tuh seleksinya itu gimana sih Bu ya? Itu kan kata orang kan beda-beda, susah-susah tuh katanya kalau BUMN. Kalau seleksi sih macam-macam ya. Pada intinya satu BUMN tuh tidak akan cuma punya satu seleksi. Jadi ya biasanya seleksinya yang ada yang mulai dari pegawai tetap sampai pegawai kontrak, atau mungkin ada yang PKWT, ada yang sampai outsourcing juga ada. Kalau seleksi sih nggak mungkin satu sih. Dan memang kalau di BUMN itu lebih menekankan pada skill, kamu bisa apa sih? Berarti lebih harus memperbanyak isian CV ya Bu, atau ya, Bu? Soalnya kalau misalnya di kayak pekerjaan gitu-gitu kan kayak lowongan pekerjaan atau misalnya itu ternyata orang-orang tuh pasti ngomongnya tuh ini CV-nya masih kosong, terus ini CV-nya harus ini nih dipenuhin. Itu gimana Bu pendapat itu? Kalau menurut saya sih CV dipenuhin itu nggak harus nunggu lulus kuliah ya. Jadi kuliah sambil nyari-nyari sampingan juga boleh banget, nggak ada yang salah gitu. Atau mungkin ikut proyek dosen, atau mungkin ikut
dosennya ada proyek ini nih, ikut. Nanti kan bisa dimasukin CV gitu. Jadi kalau nanti waktu misalnya diwawancarai waktu kelamar kerja, kalau ditanya kamu ngapain aja waktu kuliah, jadi kamu punya jawaban yang berbobot. Terus saya ikut proyekan, nggak cuman kuliah pulang. Nggak kayak kupu-kupu ya Bu ya? Iya, nggak kayak cuman kupu-kupu ya, kuliah pulang. Berarti kalau misalnya CV dipenuhin tuh nggak harus lulus dulu ya Bu ya? Berarti kalau misalnya masih kuliah ya ikut freelance, Iya. dosen. Itu teman-teman kalau misalnya emang mau CV-nya penuh, jadi nggak harus nunggu lulus dulu. Kalau misalnya nunggu lulus dulu, nanti pas ngelamar kerjanya malah nggak ada experience. Experience-nya kalau misalnya nunggu lulus ya paling magang itu ya. Iya, atau mungkin magang di tempat yang oke gitu. Jadi magang yang kiranya memang di bidangnya gitu ya, bukan jadi mas-mas atau mbak-mbak yang disuruh fotokopi atau apa gitu. Disuruh fotokopi, suruh bikin kopi ya Bu ya. Ya, beli makan kan gitu. Itu kan juga bisa menambah CV kan ya. Itu kan kayak magang itu bisa menambah CV. Kalau magang itu bisa menambah CV kan, jadi bisa ada pengalaman. Iya betul. Itu kalau misalnya saya mau tanya Bu, kalau misalnya emang ingin dimasukin ke CV itu, kalau misalnya magang atau freelance itu minimal berapa bulan Ibu tahu? Nggak ada minimalnya? Nggak ada minimalnya. Oh, nggak ada minimal. Tuh teman-teman kalau misalnya emang mau kerja freelance nih, misalnya libur 3 bulan, nggak apa-apa, ambil aja 3 bulan ya Bu ya. Lumayan juga uangnya buat jajan. Betul. Buat bayar paket Gitu. Buat beli paketan, buat ngedate sama pacarnya mungkin. Iya. Ini Bu ada yang bilang, apalagi semester 5 Bu, sistem informasi yang namanya tidur itu bisa dikatakan haram. Wah itu bener Bu. Semester 5 emang kalau misalnya tidur dikatakan haram Bu? Kalau mungkin ini perumpamaan ya. Jadi kalau saya dulu emang waktu semester 5 itu semester paling hektik ya, karena semua mata kuliah itu berbasiskan project gitu. Jadi entah bikin aplikasi, entah bikin dokumentasi apa, entah bikin ini, dan itu hampir semua mata kuliah. Jadi kalau misal satu semester ada 6 mata kuliah, ya udah 6 mata kuliah itu tugas besar gitu. Jadi kayak ya memang benar dikatakan mungkin haram gitu, karena nggak nutup sampai akhir dikerjain gitu sih. Itu biasanya tuh kalau misalnya tugas besar kayak gitu tuh deadline-nya berapa lama? Seminggu kah atau sebulan kah? Biasanya sih rata-rata dari mulai setelah UTS ya. Setelah UTS itu udah mulai deliverykan tugasnya setelah UTS, dan nanti dia pengumpulannya UAS. Ya mungkin 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Berarti sama semua ya Bu ya? Semua jurusan kayak gitu? Emang kebanyakan project. Kurikulum di semester 5 itu kebanyakan jadi kalau mungkin masih semester 1 kan masih ada tuh mata kuliah agama, bahasa Indonesia, Pancasila. Kalau udah semester 5 bener-bener yang mata kuliah tentang core dari jurusan masing-masing. Udah lumayan udah nyangkut gitu di otak, harus nyangkut ya. Iya benar. Betul. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya tentang sistem informasi itu kayak gimana, di kelas tuh kayak gimana, bisa tanya ke dosen sistem informasinya langsung.
Mungkin sedikit cerita juga ya. Oh ya boleh. Jadi dari kerjaan saya yang sekarang dan ke relatean saya belajar sistem informasi dari dulu, dari mulai S1 itu banyak yang relate dan banyak yang kepake istilahnya. Jadi nggak cuman kayak lalu aja lah, angin lalu cuman belajar gitu. Jadi saya beberapa teori-teori itu masih kepake hingga sekarang sampai saya kerja. Jadi ya sangat berguna lah menurut saya. Menurut saya untuk kuliah itu, kalau kuliah dan kerjanya dalam satu bidang ya, itu pasti banyak bergunanya. Berarti kan nggak dikumpulin terus dikiloin kan Bu ya? Enggak. Sekarang udah nggak zaman kiloin, soalnya bukunya e-book Mas. Oh iya udah e-book ya, aduh. Udah e-book, nggak zaman beli buku sekarang. Kalau misalnya di tahunan saya kan masih ada beberapa kan offline. Sekarang udah masuknya ke online. Jadi jatuhnya ke lewat ini. Ya gimana Mas? Nggak dengar. Patah-patah kan suaranya. Halo, Ibu. Iya, oke. Ya masuk. Iya masuk. Iya, sekarang kan online ya jatuhnya. Kalau di tahun saya kan masih ada offline, jadi masih ada tuh buku numpuk-numpuk, masih bisa tuh dikiloin. Iya. Kawan pada online semua. Ini kan kita kan udah masuk ke online ya Bu ya. Udah nggak, Iya. maksudnya bukan udah nggak sih, maksudnya tuh apa ya, offline tuh masih ngambang lah istilahnya, offline atau enggak gitu kan. Ini masih masuknya ke online. Nah itu tuh pembelajarannya itu untuk codingan kayak gitu itu gimana ya Bu ya? Soalnya kan kalau codingan itu agak rumit Bu ya. Nah, saya juga masih belum tahu sih kalau masalah di offline ini ya. Soalnya dulu saya waktu belajar coding juga akhirnya satu orang satu komputer di lab gitu. Terus ada asisten lab kayak gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini kan online, nah itu agak bingung juga sih Bu kalau masalah coding kan udah agak rumit ya, pusing juga. Ditambah dengan tidak adanya teman untuk berdiskusi ya. Nah iya, waktu kan saya dulu SMA ya Bu yang ngambil multimedia, dan itu juga ada coding juga kan. Itu masih coding ya, masih di bawah Java lah ya. Itu aja udah pusing gimana Java gitu. Ya sih emang. Jadi memang tantangan online, pembelajaran online itu memang salah satunya adalah materi yang tidak tersampaikan dengan baik lah ya, atau mungkin tidak sampai dipahami dengan dalam oleh mahasiswa sih. Itu memang sangat panas. Meskipun diberikan studi kasus ya, kayak kalaupun diberikan studi kasus kayaknya masih susah juga untuk membuat itu paham lah ya, untuk anak-anak itu paham atau mahasiswa itu paham. Memang sedikit susah sih kalau mata kuliah yang berbasis praktikum ya. Terutama yang berbasis emang harus itu sih. Tapi kan sekarang udah ada YouTube, jadi bisa ngeliat tuh di YouTube tuh caranya coding itu gimana, terus fungsi-fungsi dari isi codingan itu gimana. Jadi kalian nggak harus takut juga untuk belajar coding, karena tuh untuk coding tuh bisa berguna juga buat kalian, buat teman-teman. Kalau misalnya emang
juga ada pekerjaan nih yang lagi kosong, itu kalian bisa bikin brosur terus kalian kirim deh ke perusahaan kayak gitu ya Bu ya, lebih tepat. Iya sih, karena sekarang kayak apa ya, ya sebagai generasi milenial ya terutama, ya kalian dibebaskan untuk mengeksplor hal apapun tanpa batas dengan internet. Ya harusnya memang itu yang dieksplor lebih lah ya, dan itu menurut saya adalah fasilitas yang sangat privilege dan mewah untuk mencari sebuah informasi atau mungkin menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Bayangin aja kalau dulu mungkin kalau waktu saya kecil atau mungkin saya kecil dulu kan telepon adanya cuma telepon rumah kayak gitu kan. Sekarang mau meskipun jauh kita juga masih bisa bertemu dengan video call misalnya. Belanja sekarang juga semuanya kan nggak perlu repot. Sekarang juga masalah ilmu kayak ini pengen masuk jurusan ini nih, itu tuh kayak gimana sih? Itu udah ada tuh di Google tuh, bisa kalian cari. Jadi nggak ada tuh yang namanya salah jurusan nggak ada. Iya kan sekarang kan sekarang udah banyak dibuka sebuah informasi ya, dan banyak dibuka luas informasi itu di luar sana. Jadi ya kalian harus bisa nyari dulu, mungkin kalau mau nyari dulu baru memilih jurusan gitu, kira-kira sesuai nggak dengan skill kamu misalnya. Atau bisa ikut di IG Live kali ini atau IG Live yang kebetulan udah nggak ada lagi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi tentang jurusan sistem informasi atau tentang sistem informasi itu kayak gimana yang teman-teman nggak tahu gitu? Oh iya, bisa juga kalau sekarang kan lagi rame di technopreneurship misal. Jadi kalau sistem informasi juga bisa bikin kayak perusahaan startup atau mungkin nggak usah bikin perusahaan ya. Jadi kayak sama temennya nih bertiga satu kelompok, terus akhirnya mengerjakan sebuah proyek kayak gitu juga bisa, itu termasuk technopreneurship banget. Kayak contohnya contoh film drakor ya Bu ya, startup. Iya betul, startup sangat meninggikan jurusan IT ya kalau menurut saya, dan terlihat keren, emang keren sih. Emang keren banget sih Bu kalau misalnya emang bisa untuk coding gitu. Kelihatannya emang ya keren sih, bukan kelihatan lagi. Yeah. Dan kita nggak cuma ngoding kan, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi misal kayak Gojek kayak gitu, kan kita sebenarnya nggak pernah tahu ya, misal ada aplikasi yang bakalan seperti itu ya, dan dia kan sebenarnya sepertinya aplikasi yang ojek biasa, cuman di online kan gitu kan. Tapi kan itu juga sudah membantu orang lain kan, seperti membantu orang-orang yang mencari pekerjaan. Iya betul. Terus bermanfaat juga kan berarti untuk Indonesia, misal untuk mengurangi pengangguran bisa. Terus misal kayak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung orang lain yang misal gajinya lebih dari cukup gitu ya, kan dia bisa juga ngasih sambilan Gojek kayak gitu. Nah ini Bu ada yang mau tanya, kenapa sih harus pilih jurusan SI? Kenapa tuh Bu? Kenapa harus memilih ya? Kenapa harus memilih jurusan SI? Kalau menurut saya sih jurusan SI itu keren ya, jelas. Karena saya harus dengan jurusan saya sendiri ya. Yang jelas keren. Dia, ya itu yang saya bilang, dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita
meskipun kita cuma pacaran sama laptop gitu ya, suatu saat kita cuma pacaran sama laptop tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus setelah masuk dunia IT itu menurut saya keren aja sih. IT itu kayak dunia tuh bisa jadi di genggaman kita gitu. Bisa menguasai dunia ya Bu ya. Betul. Jadi kayak nggak ada batasan antara ruang dan waktu menurut saya. Semakin masuk dunia IT itu semakin menggunakan teknologi yang semakin canggih ya. Saya bukan semakin takut atau apa, enggak sih, lebih ke semakin wah enak banget ya ternyata kalau ada seperti ini, lebih kayak gitu, dan saya sangat menikmati. Tuh teman-teman, kalau misalnya emang lanjut Bu. Iya oke boleh lanjut. Udah kok udah. Oh udah. Jadi kalau misalnya teman-teman kenapa sih harus milih jurusan IT, SI, sistem informasi ya, itu biar biar keren sih, lebih berwibawa lah ya Bu ya. Ada yang nanya lagi nih Bu, untuk jurusan SI bisa berkesinambungan dengan jurusan apa saja ya Bu, apalagi untuk dunia kerja? Oke, kalau jurusan SI banyak sih. Jadi dia bisa bersinambung dengan kayak yang tadi saya jelaskan. Dia bisa masuk di beberapa bidang, kayak bidang transportasi, bidang pertanian, bidang keuangan, bidang pemerintahan, kayak gitu. Kalau misal biasanya yang jurusan SI itu berkesinambungan langsung ya, yang langsung banget itu biasanya sama teknologi informasi, informatika, dan kebanyakan manajemen. Soalnya kan kita nggak cuma disuruh mikir aplikasinya seperti apa, tapi kita juga harus memikirkan bisnisnya seperti apa dan profitnya seperti apa. Oke. Ya untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi tentang sistem informasi, kalau emang belum kurang jelas atau gimana bisa ditanya. Kayak aduh bingung nih mau masuk jurusan mana ya? Soalnya sistem informasi itu prospek kerjanya juga bukan lumayan lagi sih, emang udah tinggi banget. Soalnya banyak yang dicari-cari juga ya Bu ya di perusahaan-perusahaan lain. Bisa juga, asalkan perusahaan itu melakukan IT aja di dalamnya, pasti kita bisa masuk di dalamnya. Berarti bisa masuk ke back end developer, terus front end developer. Nah, kalau memang dia jago ngoding ya, yang jago ngoding, back end developer bisa, front end developer bisa, terus apa lagi ya? Kayak saya yang sekarang jadi role-nya di dokumen engineer, terus di PO juga bisa, product owner, Scrum Master bisa juga. Wah, ada yang mau nanya lagi nih Bu. Cerita mata kuliah itu Bu. Oke. Banyak sih ya Bu ya. Kenapa? Banyak ya Bu ya. Mungkin lebih ke penjurusannya aja kali Bu ya. Soalnya kan kalau misalnya bahasa Indonesia kayak gitu kan ya. Kalau mata kuliahnya sih mulai pemrograman ya. Jadi mulai pemrograman Java, pemrograman berbasis objek ya, itu mulai dari pemrograman berbasis objek, pemrograman database, terus software engineering. Jadi gimana caranya kita mendevelop software dari mulai requirement kebutuhan, jadi analisa kebutuhan, sampai akhirnya project itu atau aplikasi itu bisa dipakai sama orang. Itu ada mata kuliahnya. Itu sampai akhirnya nanti masuk ke penjurusan SI-nya sendiri, ada manajemen sistem informasi, yaitu kayak tadi audit, IT resiko, kayak gitu-gitu.
Terus ada lagi kayak audit, terus enterprise yang tadi saya bilang, terus sistem informasi akuntansi. Kalau misalnya emang belum, kayak misalnya pengen tahu lagi nih informasi itu kayak gimana, bisa masuk ke jurusan sistem informasi di Dalam Jakarta. Nanti ketemu sama Bu Kilba nih. Iya, sama saya. Tenang ya Bu ya, anak dosen-dosen IT nggak galak-galak kok. Emang saya nggak kelihatan galak kan? Belum Bu. Wah. Tenang. Tidak galak. Mungkin kalau misalnya deadline-nya belum tugasnya belum dikumpulin sesuai deadline, ini bisa galak ya Bu. Kali itu sebuah komitmen yang disepakati biasanya sama dosen sama mahasiswa. Iya. Nah, jadi tuh kalau misalnya di kampus tuh nggak kayak di sekolah ya Bu ya. Kalau misalnya tugas itu nggak, ya gurunya tuh nggak kayak nggak nentuin tuh gimana kapan dikumpulinnya. Jadi kalau kuliah tuh kita yang kayak apa ya? Kita yang berdiskusi sama dosen tentang Lebih aktif dan lebih ya, kan sudah ada Merdeka Belajar kan sekarang, di mana kita juga bisa belajar bukan semaunya juga, tapi akhirnya mahasiswa itu dilibatkan lebih buat dosen. Jadi dosen tuh lebih ke fasilitator kayak gitu. Jadi kamu butuhnya apa, sini saya fasilitasi, tapi nanti kalau kamu nanti kayak istilahnya kamu mau mencapai sebuah tujuan itu terserah mau lewat mana, yang penting sampai gitu. Tapi asalkan prosesnya itu jelas. nggak kayak sekolah. Jadi jangan jangan sama-samain sekolah dengan kuliah kayak gitu. Betul. Beda banget. Kan namanya mahasiswa. Udah nggak siswa lagi. Kalau masih semester awal-awal ya masih fokus lah Bu ya, masih keinget sekolah. Masih ke bawah lah ke masa-masa SMA-nya. Iya betul. Oh ya Bu, sudah tidak ada yang mau. Kita tutup aja kali ya Bu ya. Oh boleh ya. Ya. Sudah 53 menit Bu. Nah, terima kasih kepada Ibu Kilba telah menyempatkan waktunya di Live kali ini, dan terima kasih juga udah sharing-sharing tentang gimana, terus tentang karir dari Ibu Kilba itu kayak gimana. Untuk teman-teman juga biar tahu juga sistem informasi itu kayak gimana. Ya, saya tutup aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Ya maaf juga ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama.